Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami untuk belajar teknik dasar otomotif. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi mesin ya, untuk lanjutan yang kemarin ya. Oke. Dari klasifikasi mesin sendiri itu terdapat dua jenis ya, berdasarkan letak pembakarannya, yaitu mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar gitu ya. Mesin atau engine sendiri merupakan suatu alat konversi energi yang dapat merubah energi panas menjadi energi gerak. Di kendaraan bermotor, sumber utama tenaga geraknya berasal dari mesin, ya kan? Tenaga gerak dari mesin ini nantinya akan disalurkan ke sistem penggerak kendaraan tersebut dengan mekanisme mesin ke pemindah tenaga ya. Oke. Misalnya itu pada kendaraan mobil tipe FR, mekanisme pemindah tenaga dari mesin agar sampai ke roda, maka memerlukan komponen tambahan seperti kopling, transmisi, poros propeller, diferensial, dan poros axle ya. Itu adalah tambahan dari kendaraan mobil tipe FR agar tenaga dari mesin itu bisa sampai ke roda gitu ya. Nah, dari klasifikasi mesin pembakaran dalam dan pembakaran luar itu ini adalah contoh gambarnya ya. Itu adalah gambar pembakaran dalam dan gambar pembakaran luar ya. Dari mesin pembakaran dalam sendiri, mesin pembakaran dalam merupakan sebuah mesin yang proses pembakarannya berada di dalam ruang tertutup atau sering disebut dengan istilah ruang bakar ya. Campuran udara dan bahan bakar akan dihisap masuk ke dalam ruang bakar, lalu kemudian akan dibakar di dalam ruang bakar tersebut untuk menghasilkan tenaga ledakan pembakaran yang nantinya digunakan sebagai tenaga putar untuk menggerakkan kendaraan. Ya. Contoh dari mesin pembakaran dalam sering kita temui pada kendaraan-kendaraan baik sepeda motor, ya, mobil, bis, truk, dan lain sebagainya yang sering kita jumpai ya. Mesin pembakaran dalam sendiri berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan antara lain mesin bensin dan mesin diesel biasanya itu. Nah, dari macam-macam mesin pembakaran dalam, apabila dilihat dari prinsip kerjanya, antara lain itu ada mesin 4 tak dan mesin 2 tak, dan ada juga mesin Wankel ya. Itu. Ada 3 ya, itu yang mesin pembakaran dalam ya. Itu yang pertama itu mesin 4 tak, yang kedua mesin 2 tak, yang ketiga ada mesin Wankel ya. Nah, untuk kelebihan mesin pembakaran dalam dibandingkan dengan mesin pembakaran luar itu antara lain ya, itu pemakaian bahan bakar yang digunakan akan lebih hemat ya, karena mesin pembakaran dalam itu memiliki efisiensi panas yang lebih baik dibandingkan mesin pembakaran luar ya. Terus yang kedua ada konstruksi mesin lebih sederhana, konstruksinya itu lebih sederhana atau lebih kecil ya. Karena tidak seperti pada mesin pembakaran luar yang memerlukan komponen tambahan. Misalnya pada mesin uap, maka mesin tersebut memerlukan ketup uap ya, ketel uap itu. Kalau ya memerlukan ketel uap gitu ya. Terus yang ketiga itu karena konstruksi mesin sederhana, maka mesin pembakaran dalam ini
tidak memerlukan tempat yang luas atau tidak memakan tempat dibandingkan dengan mesin pembakaran luar. Ya. Terus yang keempat itu lebih cepat dan lebih mudah untuk dijalankan. Itu untuk kelebihan dari mesin pembakaran dalam. Terus ada yang kedua itu mesin pembakaran luar ya. Mesin pembakaran luar merupakan sebuah mesin yang proses terjadinya pembakaran dilakukan di luar mesin atau bukan di dalam ruang yang tertutup. Ya. Kenapa? Karena panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tidak akan langsung dirubah menjadi tenaga gerak, melainkan memerlukan media penghantar panas dan baru kemudian akan dirubah menjadi energi gerak. Itu kalau mesin pembakaran luar. Contoh kendaraan yang menggunakan mesin pembakaran luar yaitu pesawat tenaga uap ya, pesawat tenaga uap, kereta api uap, dan kapal uap. Itu contoh dari mesin pembakaran luar. Nah, dari mesin pembakaran luar sendiri itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam. Itu yang pertama, dapat memakai semua jenis bahan bakar ya. Dari bahan bakar cair, bahan bakar padat, atau bahan bakar gas, itu semua bisa dipakai. Terus yang kedua dapat menggunakan bahan bakar dengan kualitas atau mutu yang rendah. Ya, beda dengan mesin pembakaran dalam, harus kualitasnya bagus ya. Tapi kalau mesin pembakaran luar itu bisa menggunakan bahan bakar dengan kualitas atau mutu yang rendah. Terus yang ketiga, lebih cocok untuk melayani beban besar di dalam suatu poros ya. Terus yang keempat, yang terakhir itu lebih cocok untuk dipakai pada kendaraan dengan daya tinggi. Maksudnya itu mesin itu aktif terus, bergerak terus, berjalan terus. Itu tanpa non-stop itu lebih bagus menggunakan mesin pembakaran luar. Contohnya seperti diesel itu kan, dia bergerak terus ya, dia uap itu kan, karena dia butuh banyak uap ya, dia menggunakan mesin pembakaran luar ya, karena dia kendaraan dengan daya tinggi kan, tidak berhenti kan gitu. Itu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk klasifikasi mesin ya. Terima kasih, dan kalian juga bisa mencari referensi lain juga boleh. Jadi nggak harus seperti ini ya bahasanya ya, seperti yang nanti pun ada materi atau modul yang saya akan lampirkan juga ya untuk bahan baca kalian gitu ya. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.